merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Ya benar ya Bapa, saat ini kami datang Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami membawa Tuhan hati kami Tuhan kepadamu saat ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Buat nafas kehidupan Tuhan yang masih Tuhan percayakan kepada kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Ivana. Kak Dani, kayaknya kita perlu perkenalan dulu Kak, siapa aja yang bertugas hari ini Kak? Oke, hari ini yang bertugas adalah Kak Dani, Kak Ivana, pemusik kita ada Bang Ari Damani. nanti yang bawa firman siapa Kak Ivana? Yang bawa firman ada Kak Laris Borugirsa. Ya. Kak, tema kita minggu ini apa ya Kak? Tema kita gotong royong Kak Ivana. Gotong royong itu artinya apa Kak? Nah kalau gotong royong itu berarti kita kerja bareng-bareng, sama-sama gitu Kak Ivana. Kerja bareng-bareng, kerja sama-sama, saling melengkapi kan Kak, kayak tadi lagu yang tadi saling melengkapi kekurangan teman kita, kelebihan teman kita, kelebihan kita juga. Kalau gitu kita mau angkat langsung 2 lagu pujian Kak, satu dulu aja deh Kak. Lagu apa itu Kak Ivana? Kerja buat Tuhan. Kita bilang apa yang kita kerjakan buat Tuhan selalu Manise.
kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kita ulang sekali lagi Kak. Buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, bawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kak, kalau gotong royong berarti tadi apa? Kerja sama-sama Kak Ivana. Kerja sama-samanya itu kayak gimana Kak? Berarti misalnya aku sama Kak Ivana kerja sama-sama, jadi pekerjaannya lebih ringan Kak Ivana. Biar pekerjaannya lebih ringan. Karena dikerjakan Sama-sama, 2 orang. Kak, berarti kalau ngerjain berdua sebenarnya lebih bagus dibanding mengerjakan sendiri. Tapi Iya. bukan berarti mencontek ya Kak. Bukan. Nanti gara-gara kita bilang Bukan, bagusan beda. sama-sama, terus nanti kalau ada ujian katanya bagusan sama-sama Kak. enggak dong Kak Ivana, kalau ujian kan harus kerja sendiri. Kerja sendiri. Oke Kak, kalau gitu kita langsung angkat lagu pujian lagi aja Kak. Lagu apa Kak? Kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi Kak, kita bilang kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke Kak, abis pujian kita mau ngapain lagi Kak? Nah sekarang kita mau titah dulu Kak Ivana. Titah minggu ini kira-kira titah keberapa Kak? Titah kelima. Titah kelima, berarti kita sebutin bareng-bareng aja yuk Kak. Oke, Kak Ivana. Adik-adik yang di rumah ikutin Kak Dani dan Kak Ivana ya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, Kak Ivana yakin yang di rumah tuh ngikutin kita Kak? Pasti, adik-adik pasti udah bisa semua. Udah Kak bisa Ivana. semua ngikutin, gak cuma ngikutin dan hafalin Kak, tapi juga dilakukan. Selanjutnya kita mau nyanyi nih Kak Ivana. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu Sisada Akulah. Kak Ivana tahu nggak Sisada Akulah? Pernah denger sih Kak, cuman aku nggak tahu artinya. Artinya Adik-adik apa tahu Kak? nggak? Sisada Akulah itu adalah satu anggota tubuh Kak Ivana. Oh gitu. Terus kalau satu anggota tubuh kenapa Kak Dani? Nah berarti kalau kita adalah satu anggota tubuh, kalau misalnya ada yang menyakiti Kak Ivana, berarti itu sama dengan menyakiti Kak Dani. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Oke, kita angkat pujian ya Kak Ivana. Sisada Akulah. Sisada Akulah dohita ganupan ragami pagori dohita tongo nasong bubaya tos doin bani Tuhan sindong ilio isada
Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kembali Kak Laris bisa ketemu dengan kalian. Walaupun masih dengan cara ya virtual seperti ini ya, melalui video. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Baik, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mengangkat pujian kepadamu, kami sudah menyembahmu, dan tiba saatnya saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Ajari hamba ya Tuhan untuk menyampaikan dengan baik apa maksud hati-Mu, dan juga ajari adik-adik juga untuk boleh memahami dan juga boleh mengerjakannya dalam kehidupan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih dan sayang-Mu, biarlah Roh Kudus yang menemani dan mengajari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, ketika di rumah adik-adik melihat mama sedang sibuk masak nih, kemudian rumah masih berantakan, pakaian banyak yang kotor, dan kebetulan mama tidak ada yang bantu. Kira-kira responnya adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik akan, itu kan tugasnya mama, aku kan tugasku sekarang cuma belajar gitu. Atau adik-adik ketika melihat mungkin punya masih adik yang masih duduk di kelas 1 atau bahkan TK ya, bingung untuk mengerjakan PR-nya, tugasnya. Sementara kakaknya ada di situ, abangnya ada di situ. Apa respon adik-adik di situ? Apakah adik-adik hanya akan fokus pada diri sendiri dan mengabaikan apa yang terjadi di sekitar adik-adik? Ayo, itu pertanyaan yang harus kita tanya sama diri kita sendiri deh. Karena kadang-kadang kita itu terlalu fokus sama diri sendiri sehingga kita lupa dengan dunia sekitar kita. Kita sibuk dengan diri sendiri. Ya kan? Tapi kakak percaya kalau adik-adiknya Kak Laris, anak Petrus dan Paulus pasti tidak akan melakukan hal yang egois seperti itu. Tapi pasti akan turun membantu. Apa Ma yang bisa saya bantu? Apa adik sini kakak bantu? Pasti seperti itu. Kakak percaya adik-adik kakak akan melakukan hal seperti itu. Sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu gotong royong. Nah, tapi gotong royong yang mau kakak bagi hari ini bukan hanya sekedar kesibukan jasmani yang bisa dilihat oleh secara langsung oleh mata. Gotong royong dalam hal yang lebih dalam lagi. Oke. Sekarang kita baca dulu dari Galatia 6 ayat 2 supaya kita ngerti apa sih maksudnya kakak kalau misalnya gotong royongnya itu bukan hanya kelihatan secara fisik ya. Kakak akan bacakan tapi adik-adik juga ikutin kakak ya. Galatia 6 ayatnya yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada kata bertolong-tolonganlah menanggung beban. Nah, kata kakak tadi kan ada mama yang sibuk kerja, ada adik-adik yang bingung mengerjakan PR-nya. Bukan hanya sekedar itu. Nah, kakak mau ngajak adik-adik, coba adik-adik pernah tidak melihat teman yang biasanya ceria, teman yang biasanya ribut, tiba-tiba satu kali dia tampil dengan diam, murung, atau bahkan ada teman-teman yang ketika adik masih sering sekolah minggu di gereja, yang biasanya dia hadir sekolah minggu, tiba-tiba nggak pernah nongol lagi, nggak pernah muncul lagi. Ada nggak sih di dalam hati adik-adik itu untuk melihat, terpikir seperti ini, kenapa ya dia kok nggak pernah datang sekolah minggu, kenapa ya kok dia hari ini murung, kenapa ya hari ini kok dia kelihatannya beda, tidak ceria seperti biasanya.
Nah, itu yang mau kakak bagikan hari ini. Jadi menolong, bertolong-tolongan. Artinya ketika kita juga punya beban, kita juga nggak boleh diam sendiri, menghindar. Nah, ketika teman kita juga seperti itu, kita nggak boleh, mungkin dia lagi butuh waktu buat sendiri, mungkin dia lagi banyak pikiran, atau kadang-kadang ya biarin aja deh, nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang hari ini kita diajari. Kalau kita lihat dari temanya Galatia 6 ini diucapkan Rasul Paulus ketika bangsa Israel dalam kondisi imannya mereka mulai jatuh. Mereka bukan lagi fokus pada iman kepada Kristus, tapi sudah mulai ragu, sudah mulai mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, hari ini kita diajari bagaimana kita melihat kebutuhan teman kita, melihat peduli pada kondisi teman kita yang mungkin dia sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih, atau bahkan dalam keadaan yang seperti bingung mau bikin apa. Bingung, kenapa Tuhan, kenapa kok aku banyak sekali masalah, atau katakan nilaiku kenapa nggak bagus-bagus, atau katakan kenapa mama dan papa kurang perhatian sekarang dengan aku karena sibuk dalam bekerja gitu misalnya. Nah, di sini kita diajari hari ini bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Ketika ada teman kita yang kita katakan udah mulai tidak mau datang ke gereja, tanya dong. Ditelepon, ditanya, kenapa kamu gak datang gereja? Ingatkan dia, dekati dia, bahwa dia tidak sendiri, dia punya teman. Teman yang bisa dipakai untuk berbagi, teman yang siap mendengarkan cerita, teman yang siap untuk jadi tong sampah. Kalau istilahnya kakak selalu, kalau misalnya kakak ada masalah, selalu kakak punya teman satu orang yang selalu kakak bilang, Mbak, saya butuh tong sampah gitu. Ya, kita hanya butuh untuk mengeluarkan unek-unek, ya kan? Nah, caranya bagaimana kak menolongnya kalau ada orang teman seperti itu? Yang pertama caranya tanya, sapa, ada apa? Bisa nggak dibagi dengan saya? Gitu. Atau yang kedua, setelah tanya sapa, yang kedua ajak doa bareng, ajak doa sama-sama. Doa sama-sama ini kita harus punya teman. Seperti kakak punya yang namanya kelompok kecil, punya namanya kelompok tumbuh bersama, di mana kita bisa berbagi beban, di mana kita bisa belajar firman bersama, dan di mana kita bisa berdoa bersama-sama. Adik-adik, kelas Paulus dan Petrus kakak rasa sih udah cocok ya punya kelompok-kelompok yang seperti itu. Gimana adik-adik? Ada yang tertantang? Kak Laris mau nantang adik-adik. Mau nggak kelas Petrus dan Paulus punya minimal 3 teman untuk curhat apapun, untuk berdoa bersama, untuk baca Alkitab bersama. Kalau tidak salah Kak Laris awal tahun kita masih gereja secara offline ya Dek ya kan Kak Laris ada tantang nih. Ayo Kak Laris tantang siapa yang mau baca Alkitab perjanjian baru tahun ini selesai. Ingat nggak? Kak Laris masih simpan loh catatannya. Nanti di akhir tahun Kak Laris akan tagih. Nah, kakak rasa momen kali ini ketika kita diajar untuk bertolong-tolongan menanggung beban, kakak tantang adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa belajar dalam kelompok yang kecil ini melampaui batas yang sudah adik-adik katakan. Kan ada yang bilang, Kak aku sampai ke Kolose aja, Kak aku sampai 3 kitab aja gitu. Ya, kakak tantang ya. Oke, nah sekarang setelah kita katakan tadi bagaimana caranya menolong, menyapa, berdoa bersama, dan terus berdoa. Yang ketiga, terus berdoa untuk dia walaupun tidak bersama-sama. Jangan seperti Ayub, ketika Ayub dalam kondisi yang sedang jatuh, istri dan sahabatnya bukannya merangkul, menolong, tapi bahkan
menyuruh untuk meninggalkan iman percayanya. Nah, sekarang kita anak sekolah minggu ke KPS Depok diajari bagaimana ketika kita melihat teman-teman kita yang sudah mulai, kenapa ya dia mulai berbeda. Kita ditantang untuk menarik dia kembali, merangkul dia kembali, dan saling bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan kata selanjutnya dari Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa apa Dik? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa sih hukum Kristus? Nah, kalau setiap kali kita di ibadah pasti ada pembacaan hukum Kristus ya kan Dik? Ada kadang-kadang dibacakan dia secara hukum Taurat dari yang pertama sampai yang 10. Tetapi kita mau sama-sama baca di Matius 22. Oke, apa sih hukum Kristus itu? Kenapa ketika kita bertolong-tolongan dikatakan itu memenuhi hukum Kristus? Kita baca. Oke. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita katakan apa sih kah hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu ternyata mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, pikiran dan segala macamnya. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama itu adalah perintah Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali untuk mewujudkan kasih kepada sesama kita, kepada mama, kepada papa, kepada adik-adik, kepada teman-teman di luar diri kita sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Paham ya Dek ya? Tadi caranya kakak katakan kepada teman-teman, coba dibuat grup di mana adik-adik bisa saling berbagi beban, saling belajar firman, dan saling mendoakan. Paham ya Dek ya? Oke. Nanti kakak akan kasih tugas bagaimana yang akan membuktikan adik-adik bisa enggak melakukan satu bagian dari perintah Tuhan mengasihi sesama. Oke, nanti di aktivitas ya Dek ya. Oke, jadi kembali kakak ingatkan bahwa hari ini kita diajari untuk peduli kepada sesama, mengasihi sesama sebagai wujud mematuhi hukum Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ketika mama kesibukan di rumah, bantu, jangan fokus pada diri sendiri. Ketika kita melihat teman kita yang sedang kelihatan mulai malas sekolah minggu, mulai malas berdoa, mari kita rangkul mereka. Dan ketika kita sendiri sedang ngerasa, aduh kenapa ya Tuhan kok penderitaanku banyak sekali gitu ya kan. Nah caranya apa? Cari teman di mana adik-adik bisa saling menopang, saling membantu, saling berbagi dan saling mendoakan. Oke adik-adik, demikian firman hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan Bapa, bagaimana kami harus memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan sesama dan mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, hamba memaparkannya dengan sangat sederhana Tuhan, karena segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Tapi hamba percaya Bapa, ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, kata yang sederhana sekalipun Tuhan akan pakai luar biasa mengajarkan tentang kebenaran Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang membimbing, dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu dengan saling menanggung beban, saling peduli, dan saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih, amin. Baik, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibadah kami sudah hampir usai dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, persembahan kami tidak seberapa ya Bapa, dibandingkan dengan berkat dan kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami. Namun kami mohon Bapa dengan segala kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini untuk dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Biarlah ya Bapa, Engkau yang menjadikannya berlipat kali ganda dan berhasil di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang memberikan persembahan ini kepada kami. Kiranya berkatilah mereka dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga di masa yang akan datang kami bisa memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk bendahara yang akan mengelola uang ini. Kiranya Bapa Engkau yang berikan roh akan takut akan Tuhan, supaya dia juga mengelolanya dengan baik dan secara bertanggung jawab. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini buat doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Bapa buat adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah. Dalam kondisi apapun mereka saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya kasih dan sayang-Mu senantiasa melingkupi mereka, memberikan kesehatan dan sukacita kepada mereka, dan membantu mereka Bapa dalam proses, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan hari lepas hari, terlebih lagi dengan proses pembelajaran daring ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat dan bijaksana, supaya mereka bisa menggunakan waktu belajar dengan baik, dan mereka juga bisa menyesuaikan diri dengan proses yang baru sekarang ya Bapak. Sehingga ketika mereka belajar secara daring pun, itu tidak mengurangi semangat mereka untuk bertambah pintar, bertambah pengetahuan. Bapak di surga, Engkau juga yang memberkati adik-adik jika ada di antara mereka yang saat ini sedang kurang enak badan, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau juga yang memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Bapak di surga, kami juga berdoa buat kegiatan sekolah minggu yang pada tanggal 5 September nanti akan diadakan seminar secara daring ya Bapak, parenting ya Bapak. Kiranya Engkau yang
mengingatkan orang tua kami untuk mengikuti seminar tersebut ya Bapak. Dan banyak orang tua yang akan belajar banyak hal, memperbaiki pola ajar mereka kepada anak-anak. Biarlah Tuhan yang memberkati pembicara, memberkati media yang kami pakai, dan banyak hal yang Bapak yang akan terkait dengan hal itu kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat perayaan HUT GKPS ya Bapak. Biarlah Tuhan juga yang memberkati panitia yang telah ditunjuk untuk ambil bagian dalam posnya mereka masing-masing. Kiranya Engkau memperlengkapi, mengajari, dan juga membantu mereka supaya HUT yang entah bagaimana nanti bentuknya bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan juga buat seluruh pengurus sekolah minggu, guru-guru, dan CGSM sekolah minggu Bapak, kiranya Engkau juga yang memberkati kami semua, memberikan kerajinan kepada kami, memberikan kesatuan hati kepada kami, supaya kami bisa ya Bapak bekerja sama dalam pelayanan kami ini, bukan mencari kelemahan atau kekurangan orang lain, tetapi sama-sama menyadari bahwa kami adalah satu tubuh dalam pelayanan kami. Dan ketika ada pun kekurangan ya Bapak, kekurangan itu tidak membuat kami menjadi terpecah, tetapi itu menjadi semangat bagi kami untuk boleh semakin lebih baik lagi. Bapak di surga, Engkau yang memberkati seluruh guru sekolah minggu dan CGSM dan juga pengurus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan sepanjang minggu kerja yang baru, biarlah Tuhan yang senantiasa juga melindungi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk untuk aktivitas. Aktivitas kita ada 2. Yang pertama untuk ayat hafalan. Dan yang kedua, entar dulu, sekarang Kak Nani dulu deh. Ayat hafalan kita diambil dari? Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Oke, sesuai kan Dek dengan firman tadi, ketika kita mengasihi sesama, wujudkan dengan cara membantu atau saling menopang. Oke. Nah, sekarang yang kedua Kak Dani, Kak Ivana. Kak Laris mau bikin aktivitas buat anak Paulus dan Petrus. Kan udah lama, berapa bulan sih kita nggak ketemu? Ada kayaknya 4 atau 5 bulan ya kayaknya Kak. Sudah 5 bulan. Kayak udah 5 bulan ya. Kak. Jadi sekarang Kakak mau adik-adik mau tahu apakah adik-adik masih mempunyai ingatan yang tajam untuk teman-temannya sesama kelas. Kelas Paulus dengan anak kelas Paulus yang lain, anak Petrus dengan anak Petrus yang lain. Jadi Kak Laris mau tes ya. Jadi Kakak kasih judul Saat Aku Mengingatmu. Hebat gak sih Kak? Itu ngapain Kak? Ya aku mengingatmu. Kalau inget terus diapain Kak? Oke, cara mainnya seperti ini. Mungkin adik-adik bingung kan, kenapa sih kemarin itu Kak Laris tiba-tiba diundang ke grupnya Paulus. Baru pagi ini, hari Sabtu pagi Kak Laris diundang ke grupnya Petrus. Ngapain Kak Laris ya kan? Nah, caranya begini. Nanti Kak Laris akan kirim WA ke masing-masing adik-adik. Misalnya Hani akan dapat WA dari kakak isinya apalah itu ya kan. Ke Noel, Kak Laris nanti ada kirim WA juga ke Noel isinya rahasia. Jadi semua anak akan dapat surat cinta dari Kak Laris. Nah contohnya gini Kak, misalnya ini Kak, kita ibaratkan Kak Ivana dan Kak Dani adalah kelas Paulus. Oke, terus Kak? Nah, Kak Laris kan kirim begini, WA Kak Ivana nih, Kak Ivana punya doa nggak sih buat Noel? Oh. Jadi tugasnya Kak Ivana bikin video doa singkat aja, atau bukan doa secara utuh doa, tapi aku mendoakan Noel supaya Noel misalnya tetap sehat, tetap bahagia, seperti itu. Dan itu dibuat video Kak, 1 video menit. Kak, 1 iya, menit. 1 menit dikirim. Kalau udah dibuat kirim ke? Seperti biasa, emailnya
smggkpsdepok@gmail.com. Kalau ini kali waktunya harus diperpanjang Kak, bukan sampai hari Rabu. Bisa nggak sih Kak? Boleh Kak, Boleh, sampai boleh. kapan Kak? Kamis saja. Oke, boleh berarti Kamis besok ya Kak langsung. Iya. Terus misalnya gini untuk Kak Dani, aku bilang sama Kak Dani gini, Kak Dani, kok Noel lagi ya? Hani rindu loh sama Kak Dani. Kak Dani rindu nggak sih sama dia? Gitu misalnya. Nah nanti Kak Dani harus bilang apa yang kakak rindukan dari Hani, misalnya aku rindu ngobrol sama Hani, aku rindu pengen jalan sama Hani ke mall misalnya. Paham gak sih Kak Dani? Nanti kerinduannya itu juga dibuat dalam video. Pokoknya semua apapun yang kakak perintahkan di dalam WhatsApp-nya kakak nanti, Iya Kak. itu harus diwujudkan dalam satu video. Oke. Oh, berarti nanti Sip. anak itu bisa beda-beda ya Kak. Misalnya nanti kakak SMS anak yang satu, apa yang kamu doakan untuk temanmu. Ada yang lagi nanti, apa yang kamu rindukan dari temanmu. Atau mungkin ada satu lagi, apa yang kamu ingat dari temanmu ini, seperti itu ya Kak. Pokoknya dan Kak, semuanya dalam bentuk video. beda, iya. Pokoknya anak Paulus ada berapa sih? 23 misalnya kan. Akan ada 23 jenis Surat WA. cinta. Surat cinta buat Kak, mereka. Kak, berarti semua anak kelas Paulus dan Petrus akan dapat surat cinta dari Kak Laris. Iya, dan Kak ini istimewa nih Kak, istimewa. Apa Kak? Kakak akan ngambil yang terbaik dari masing-masing kelas. Oh, terbaik berapa Kak? 2 aja lah Kak. Oh, terbaik 2 dari masing-masing kelas. Berarti jadi ada 4 orang nanti. 4 orang. Dan kakak akan kasih kuota. Berapa Kak? Tenang, yang pasti bukan 10.000. Wah. Kak Ivana mau nggak Kak Ivana? Mau Kak? Mau dong. Loh kan sekarang kita butuh kuota ya Kak ya. Iya Kak, betul. Jadi Kak. kakak akan kasih hadiah kuota bagi yang terbaik. Jadi ayo berusaha yang terbaik, kasih yang terbaik. Apa nanti yang kakak tulis silakan dibuat. Berarti kakak-kakak ini akan tunggu semua anak kelas Petrus dan Paulus tanpa terkecuali. Videonya kirim ke email smgkpsdepok@gmail.com paling lama hari Kamis. Oke. Paham ya Dik ya? Oke, terima kasih. Demikian aktivitas kita. Adik-adik di rumah, kita sudah mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan biarlah dalam sepanjang minggu kerja yang baru, adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa doa. Oke, mari kita akhiri ibadah kita ini, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Dan biarlah ya Bapa, hanya mengandalkan kasih dan sayang-Mu dan pertolongan Roh Kudus, kami akan menjalani minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu Minggu minggu depan. depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.